Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Fadli. Saat ini Anda kembali menyaksikan Fadli Math Mathematical Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang program linear. Namun sebelum lanjut, yang baru gabung silahkan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini, yang pastinya akan menambah wawasan kalian tentang matematika. Silakan aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Simak terus video ini sampai habis. Program linear. Program linear adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang berisikan pembuatan program untuk memecahkan berbagai persoalan sehari-hari. Persoalan-persoalan tersebut mengandung kendala atau batasan yang dapat diterjemahkan ke dalam model matematika. Model matematika adalah hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Program linear berisi sistem pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berupa daerah himpunan penyelesaian. Di antara penyelesaian tersebut, terdapat penyelesaian terbaik yang disebut penyelesaian optimum. Penyelesaian optimum dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi yang disebut fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Berikut kita akan berikan pengertian tentang nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Tujuan dan atau sasaran akhir pembuatan model matematika yang berbentuk program linear dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan AX tambah BY. Bentuk Z sama dengan AX tambah BY yang akan dioptimumkan, dalam hal ini dimaksimumkan atau diminimumkan, disebut fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif dari program linear adalah fungsi Z sama dengan AX tambah BY yang akan ditentukan nilai optimumnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah program linear yang berhubungan dengan nilai optimum. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Yang keempat, menentukan nilai optimum, dalam hal ini maksimum atau minimum, dari suatu fungsi objektif. Dan yang terakhir, menafsirkan atau menjawab permasalahan. Demikian ini adalah langkah-langkah umum untuk menyelesaikan program linear yang berhubungan dengan nilai optimum, dalam hal ini maksimum atau minimum. Untuk menentukan nilai optimum dari suatu program linear, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode uji titik sudut dan metode garis lidik. Pembahasan kita kali ini, kita akan menggunakan metode uji titik sudut. Metode uji titik sudut adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif Z sama dengan AX tambah BY dengan cara menghitung nilai-nilai Z sama dengan AX tambah BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian membandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum dari Z sama dengan AX tambah BY, sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum dari Z sama dengan AX tambah BY. Berikut kita masuk ke contoh. Tentukan nilai optimum dari model matematika berikut. Fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan X tambah Y dengan kendala 3X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12, kemudian X dan Y lebih besar atau sama dengan 0, dan X dan Y merupakan anggota himpunan bilangan real. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita perlu menggambarnya ke dalam sebuah diagram Cartesius. Untuk menggambarnya kita pakai cara yang lebih mudah, yaitu kita menentukan titik potong untuk sumbu Y dan sumbu X. Yang pertama, titik potong sumbu X, dalam hal ini berarti Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusi ke 3X tambah 2Y sama dengan 12, sehingga kita peroleh 3X sama dengan 12. Dengan demikian X adalah atau X sama dengan 4. Sehingga
koordinat titik potongnya adalah 4,0. Kemudian titik potong untuk sumbu Y berarti X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita peroleh 2Y sama dengan 12, sehingga Y sama dengan 6. Dengan demikian, koordinat titik potongnya adalah 0,6. Ingat, koordinat titik potong adalah X, Y. X-nya 0 dan Y-nya 6, sehingga koordinat titik potongnya 0,6. Oke, biar lebih rapi, kita masukkan ke dalam tabel, sehingga kita mudah membacanya. Kedua titik ini kemudian nanti akan kita gambar ke dalam diagram Kartesius. Setelah kita menggambar kedua titik ini pada diagram Kartesius, kita akan menarik atau menggambar sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik ini. Setelah itu, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita akan melakukan pengujian terhadap titik yang terletak pada daerah pengujian tersebut. Saran saya, pilihlah titik yang sangat gampang untuk kalian uji. Misal yang pertama, kita pilih titik 0,0. Titik 0,0 berada di bawah atau di sebelah kiri garis lurusnya. Untuk titik 0,0 kita substitusi ke dalam 3X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12. Sehingga kita peroleh 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Dengan demikian, 0 lebih kecil dari 12. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Karena pernyataannya benar, ya memang benar ya, karena 0 itu lebih kecil dari 12. Karena pernyataan ini benar, maka daerah yang berada di sebelah kiri atau di bawah garis linearnya atau garis lurusnya merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk memastikannya, kita pilih atau kita uji titik yang berada di daerah lain, yaitu di sebelah kanan atau di atas dari garis linearnya. Saran saya kita pilih titik yang gampang. Misal kita pilih titik 5,0. Untuk titik 5,0 kita kembali akan mensubstitusi ke pertidaksamaan yang tadi, yaitu 3X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12. Kita peroleh 15 lebih kecil atau sama dengan 12. Pernyataan ini tentu salah. Kenapa? Karena 15 itu lebih besar daripada 12. Karena hasil pengujian titik 5,0 ini salah, maka daerah yang berada di sebelah kanan atau di atas dari garis linearnya atau garis lurusnya bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Gambarnya seperti ini. Lihat, saya memberi warna abu-abu pada daerah penyelesaiannya, atau juga bisa dikatakan diarsir. Dari gambar grafik tersebut terlihat bahwa penyelesaian dari kendala-kendala adalah daerah segitiga OAB. Saya memberi nama untuk masing-masing titik. Titik 0,0 saya beri nama O. Kemudian titik 4,0 saya beri nama titik A, dan titik 0,6 saya beri nama titik B. Sehingga daerah yang diarsir itu daerah segitiga OAB. Jadi terdapat 3 titik sudut dari daerah penyelesaian tersebut, yaitu titik O 0,0, titik A 4,0, dan titik B 0,6. Ketiga titik inilah yang akan kita masukkan atau kita substitusi ke dalam fungsi objektif Z sama dengan X tambah Y. Oke, kita selidiki nilai bentuk objektif Z sama dengan X tambah Y untuk masing-masing titik sudut tersebut. Yang pertama titik O 0,0. Untuk titik 0,0 ini kita substitusi ke fungsi objektif X tambah Y sama dengan Z. Kita peroleh 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua titik A 4,0 kita substitusi, berarti 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi nilai Z nya sama dengan 4.
Titik yang ketiga yaitu B 0,6, berarti 0 tambah 6, sehingga nilai Z-nya adalah 6. Oke, supaya kelihatan lebih rapi lagi, kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas atau perhitungan kita yang tadi, kita bisa melihat bahwa nilai maksimum atau nilai yang paling besar pada bentuk objektif Z sama dengan X tambah Y adalah 6, yaitu untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Jadi kalau kita tanyakan nilai minimum, itu sudah pasti adalah 0, karena 0 merupakan nilai yang paling kecil. Namun karena soal tadi berbunyi nilai maksimum, maka nilai yang paling besar yaitu 6 adalah nilai optimumnya. Berikut contoh kedua. Contoh kedua ini kita menggunakan soal cerita. Luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil adalah 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp5.000 dan untuk sebuah bus adalah Rp10.000. Untuk menjawab ini sama seperti yang tadi, namun soal yang tadi kita sudah langsung mengetahui model matematika. Nah, maka untuk soal cerita seperti ini, ya kita perlu mengubahnya ke dalam model matematika. Kita misalkan dulu X adalah banyak mobil dan Y adalah banyak bus. Kemudian pernyataan-pernyataan yang tadi yang terdapat dalam soal, coba kita translate ke dalam bentuk tabel biar kita bisa lebih mudah untuk membuat model matematikanya. Lihat, ada dua model yang terjadi, yaitu tentang luas lahan dan tentang daya tampung. Ingat, luas lahan parkir tersebut itu adalah 360 meter persegi, sehingga 6 meter persegi yang merupakan luas rata-rata sebuah mobil itu menjadi 6X, dan luas rata-rata bus yaitu 24 meter persegi menjadi 24Y, sehingga model matematika yang pertama adalah 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360, atau bisa juga bilang lebih kecil atau sama dengan 360. Kemudian untuk daya tampung, jadi untuk semua mobil dan semua bus itu paling banyak 30 kendaraan, tidak bisa lebih. Jadi model matematika yang kedua adalah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 30. Kemudian ingat, mobil dan bus itu tidak mungkin negatif karena dia adalah suatu benda yang utuh kita lihat. Jadi X dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian X dan Y anggota himpunan bilangan cacah. Mengapa? Karena mobil dan bus adalah, jika dibilangankan, itu merupakan anggota bilangan cacah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp5.000 dan untuk sebuah bus adalah Rp10.000. Sehingga fungsi objektif dari masalah ini adalah memaksimumkan Z sama dengan 5.000X tambah 10.000Y. Nah, sekarang kita sudah punya model matematikanya, kita sudah punya fungsi objektif, kita juga sudah punya kendalanya. Kita kembali akan menggambar ini ke dalam suatu diagram Kartesius. Kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Sama seperti tadi, kita cukup menentukan titik potong, sumbu X, dan sumbu Y. Untuk titik potong, sumbu X, dan sumbu Y, kita langsung saja sajikan ke dalam tabel berikut. Jadi kita tidak perlu sih boleh, tapi caranya sama seperti yang tadi. Jadi untuk menghemat durasi, saya langsung menyajikannya dalam tabel seperti ini. Namun cara untuk memperolehnya sama seperti contoh yang tadi ya. Ini juga sudah diajarkan di pelajaran SMP. Dua pasang titik koordinat ini nantinya kembali kita akan gambar ke dalam suatu diagram Kartesius, sehingga nanti akan ada dua garis
Nantinya dia juga berpotongan di satu titik. Kemudian sekalian saja kita uji titik dulu untuk mengetahui bagian daerah penyelesaiannya. Kita uji titik dulu untuk pertidaksamaan 6X tambah 24Y lebih kecil atau sama dengan 360. Kita pilih titik yang paling gampang seperti tadi, yaitu 0,0. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaan tersebut sehingga kita peroleh 0 lebih kecil atau sama dengan 360. Pernyataan ini benar ya, karena 0 memang lebih kecil dari 360. Sehingga daerah di bawah garis linearnya atau di sebelah kirinya merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi caranya sama seperti tadi, kita perlu menguji masing-masing untuk pertidaksamaan 6X tambah 24Y lebih kecil atau sama dengan 360 dan pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 30. Jika pernyataan yang dihasilkan benar, maka daerah tempat kita mengambil titik tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, semua sudah lengkap. Yang baru adalah karena terdapat dua garis dan kemudian ada titik yang berpotongan, maka kita perlu menentukan koordinat titik potongnya, koordinat titik potong dari dua garis lurus tersebut. Ada beberapa metode atau cara yang digunakan untuk menentukan koordinat titik potong dari dua garis tersebut. Kita pakai yang metode eliminasi. Saya yakin teman-teman sekarang juga sudah mahir untuk melakukan metode eliminasi variabel ini. Ini diajarkan waktu kita SMP. Sekarang kita peroleh koordinat titik potongnya adalah 20,10. Ingat, koordinat titik potongnya adalah 20,10, X-nya 20 dan Y-nya adalah 10. Nah, berikut adalah gambar grafiknya. Lihat, yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah daerah yang terkena arsiran double. Maksud saya adalah daerah yang memenuhi untuk semua titik-titik yang tadi kita cari. Jadi kalau kita pakai metode arsir, kita akan menemukan daerah yang terkena arsiran sebanyak 2 kali atau double arsiran. Maka daerah yang double arsiran tersebut
merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Kemudian saya beri nama untuk setiap titik sudut. Yang pertama titik O 0,0, kemudian titik A 30,0, kemudian titik potong yang tadi yaitu B 20,10 dan titik C 0,15. Himpunan titik-titik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut berada pada daerah yang diarsir atau warna abu-abu. Ini seperti yang saya katakan tadi. Semua himpunan titik-titik atau pasangan koordinat X, Y yang merupakan bilangan cacah yang berada pada daerah tersebut merupakan penyelesaiannya. Pada gambar tadi terlihat daerah penyelesaian mempunyai 4 titik sudut. Yang pertama titik O 0,0, kemudian titik A 30,0, kemudian titik B 20,10 dan titik C 0,15. Selanjutnya kita akan menyelidiki nilai objektif Z sama dengan 5000X tambah 10.000Y untuk masing-masing titik sudut tersebut. Untuk menentukan nilai Z-nya ini sama seperti tadi ya. Kita substitusi masing-masing titik O, titik A, titik B, titik C ke dalam Z sama dengan 5000X tambah 10.000Y. Hasil penyelidikan tersebut atau hasil substitusi tersebut saya sajikan ke dalam tabel berikut. Jadi biar lebih gampang karena saya yakin kalian sudah mengerti untuk contoh yang pertama tadi. Berdasarkan tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa yang menjadi nilai maksimumnya adalah 200.000, yaitu untuk X sama dengan 20 dan Y sama dengan 10. Dengan demikian sekarang kita sudah tahu bahwa nilai maksimum atau pendapatan maksimum yang diperoleh tukang parkir tersebut adalah Rp200.000 jika terdapat 20 mobil yang parkir dan 10 bus yang parkir di dalam lahan parkir tersebut. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Jadi kita bisa menggunakan program linear ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang seperti ini. Ada banyak lagi contohnya, namun karena masalah durasi maka saya hanya bisa menampilkan contoh ini saja. Oke teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar, nanti saya akan meresponnya. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang bisa mempelajari tentang program linear. Karena sebenarnya materi ini sangat menarik untuk kalian bahas, karena ini permasalahan yang real kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari dan itu sering kalian temukan. Hanya mungkin kalian kemarin tidak sadar bahwa ini ternyata ada di sekeliling kalian semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk berlangganan dengan channel ini karena masih akan banyak lagi materi-materi pembelajaran matematika di sekolah yang akan saya bahas di channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.